Halo Mas Bud dan Mbak Bray. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah misteri yang aku ambil dari salah satu sumber tentang kejadian misterius ketika menaiki bis malam. Begini ceritanya. Malam ini aku tiba di Terminal Purbaya setelah mendengar kabar dari Yogyakarta bahwa adikku meninggal karena kecelakaan. Aku terpaksa harus pulang malam ini juga untuk bisa menghadiri pemakaman keesokan harinya. Di terminal, aku celingak-celinguk mencari bis jurusan Yogyakarta. Maklum, dengan hati yang tidak tenang, kepikiran adik yang telah berpulang. Konsentrasiku tiba-tiba terpecah setelah ada seorang perempuan tua dengan anak kecil menghampiriku. "Adik, mau pulang kemana?" "Kami berdua mau pulang ke Jogja. Itu busnya," kata perempuan itu sambil menunjuk sebuah bis yang tampak sepi, tidak terlalu penuh dengan penumpang. Aku mengangguk. "Iya Bu, aku juga mau ke Yogyakarta." Lalu aku tergesa-gesa mengikuti perempuan itu yang bergegas menuju bis. Aku masuk bis dan mencari kursi. Hanya ada beberapa orang di bus itu. Si ibu dan anak duduk berdampingan di tengah badan bis. Tersenyum aku menyapa mereka dan duduk di belakangnya. Duduk sendirian dengan kondisi badan capek karena seharian bekerja. Aku pun mulai menguap karena mengantuk. Ku dengar mesti samar-samar bis itu beranjak keluar dari terminal. Dengan mata yang lelah menahan kantuk, aku melihat kondisi bis yang tidak seperti biasanya. Para penumpang duduk manis di kursinya. Tiada suara gaduh seperti bis pada umumnya. Tapi mataku benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Rasa kantuk yang sedemikian menggelanyuti membuatku jatuh tertidur dengan pulas. Aku tidak ingat berapa lama aku tertidur, tapi aku merasa ada orang yang menggoyang-goyang bahuku.
Dengan rasa kantuk yang masih ada, kulihat aku sudah sampai di Yogyakarta. Aku pun turun dari bis dengan setengah sadar. Berjalan gontai, kususuri jalan. Udara malam yang dingin membuatku menjadi terjaga dan menyadari ada yang tidak beres dengan perjalananku. Seketika jantungku berdegup dengan kencang. Kulihat jam yang melingkar di tanganku menunjuk ke arah jam 2 dini hari. Padahal aku berangkat dari Purbaya sudah malam. Dan di depanku gerbang perumahan terlihat dengan jelas. Semestinya bis tidak bisa melewati jalan menuju perumahanku karena memang tidak bisa dilalui. Mbak, kok pulang malam-malam? Dari Surabaya atau dari mana, Mbak? Sapa Pak Satpam, penjaga perumahan, seraya membuka palang pembuka pintu. Aku terdiam sejenak karena kebingungan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Oh, iya Mbak, ikut berbelasungkawa atas meninggal adik Mbak ya. Wah, orang sebaik dia kok ya cepat dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya. Aku tersenyum. Terima kasih Pak, jawabku pendek. Sepanjang aku berjalan dari pos satpam menuju ke rumahku, pikiranku benar-benar tidak karuan. Mungkinkah aku naik bis hantu? Tidak mungkin perjalanan akan secepat ini dari Purbaya menuju Yogyakarta. Ini benar-benar tidak masuk akal. Seketika bulu kudukku merinding. Tadi di dalam bis kondisinya memang tidak wajar. Penumpang cenderung diam, menatap kosong ke depan. Tapi tiba-tiba aku tersadar, dan aku cepat-cepat membuang pikiran itu. Tujuanku cuma satu, kembali ke rumah dan melihat jasad adikku untuk yang terakhir kalinya. Ya Mas Bro dan Mbak Bray, sekian cerita misteri malam ini. Nantikan selalu cerita-cerita misteri dari kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Akhir kata,
Sampai jumpa lagi. Salam ketakutan.